Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01, RW 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview, ikuti terus konten kami ini. Dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya, sehingga sahabat-sahabat semuanya bisa memperoleh video dari kami yang terbaru secara gratis. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih, teriring doa. Mudah-mudahan sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik guys, pada kesempatan yang baik ini kita akan berbagi pengalaman, berbagi tip kembali kepada sahabat-sahabat semuanya, terutama yang baru akan mulai beternak kambing yang bergerak dalam bidang breeding ya tentunya. Untuk sahabat-sahabat yang akan beternak kambing yang bergerak dalam bidang breeding, maka yang tidak boleh diabaikan atau yang tidak boleh disepelekan adalah pemilihan bibitan yang unggul ya, terutama untuk pejantannya. Untuk pejantannya ini harus dipilih benar-benar bibitan yang unggul, yang berkualitas, sehingga nanti harapannya dari bibitan yang unggul itu akan diperoleh hasil anakan yang bagus ya. Dan hendaknya untuk pejantan itu yang akan dijadikan sebagai calon pemacak itu dicarikan yang benar-benar bagus ya, yang benar-benar unggul ya, tentunya baik dari segi rasnya maupun dari segi kualitas yang lain ya tentunya. Kalau dari segi yang ras mungkin bisa memilih pejantan bur kalau dananya memungkinkan, yang saat ini mungkin masih terlalu mahal ya di ukuran kita, terutama peternak-peternak kecil seperti kami, itu masih belum ya terjangkau ya untuk bur. Maka di kandang kami ini kami menggunakan paceknya ini dari ras Senduro ya, peranakan Etawa ras Senduro, yang berbulu, ciri khasnya berbulu putih seperti ini. Ada yang tanduk, ada yang dugul. Di tempat kami ini kebetulan kita yang punya itu ras Senduro jenis yang bertanduk, ada tanduknya seperti ini. Dan alhamdulillah lumayan lah untuk dijadikan sebagai pemacak, ini sudah cukup bagus ya. Hasilnya itu sudah lumayan bagus. Hanya kalau ini nanti kita silangkan dengan Jawa Randu, itu sudah menjadi bligon ya, peranakannya bligon ya, atau mungkin ada yang menyebut Jawa Randu, ada yang menyebut koploan dan sebagainya, terserah penamaannya. Nah, yang penting dari pejantan yang bagus ini dengan apa namanya, kualitas yang baik, itu nantinya diharapkan itu keturunannya, anaknya itu akan berkualitas juga, akan menjadi baik, karena sebagian besar ya persentase anak kambing itu mengikuti galur dari pejantannya. Sehingga kalau pejantannya itu bagus,
Nah, tentunya anaknya nanti juga akan bagus ya, harapannya seperti itu. Nah, di tempat kita ini selain Senduro ini ada juga ras PE Kali Gesing ya yang berkepala hitam, itu juga kita jadikan pacak juga. Hasilnya juga sama, bagus juga hasilnya, cuma dominasi warnanya itu mengikuti galur pejantannya, jadi putih dan badannya putih, kepalanya hitam. Nah, kalau yang ini itu umumnya anaknya itu warnanya putih, kepalanya ada yang putih juga, ada yang merah, campur-campur ya, campur-campur. Nah, sehingga tidak mengikuti sepenuhnya dari pejantannya yang warnanya putih itu, tapi campuran. Nah, pejantan kita ini sendiri sebenarnya sudah cukup umur ya ini. Ini lahiran tahun 2018 ya, 2018, sekarang 2024 pertengahan. Jadi sudah sekitar hampir 6 tahun ini pejantan kita ini, tapi masih cukup prima ya. Untuk dijadikan sebagai pemacak itu masih cukup bagus. Nah, ini kambing kita ini. Untuk tinggi badannya ini mungkin sekitar 90-an 5 mungkin. Sekitar 95 up mungkin ya, hampir 1 meter ini tingginya. Nah, ini jadi usahakan ya guys ya, kalau untuk pemacak itu dicarikan yang bagus ya, dari segi genetikanya maupun dari segi posturnya ya. Postur aja mungkin kurang marem ya, kalau genetikanya kita tidak tahu, tapi setidaknya kalau genetikanya itu dari peranakan PE baik Senduro maupun Etawa Kali Gesing, itu kan sudah lumayan lah ya untuk dijadikan sebagai pacaknya. Nah, sementara indukannya bisa menggunakan Etawa Kali Gesing, bisa menggunakan Etawa Senduro atau yang lain seperti ini, pakai Jawa Randi juga tidak masalah. Nah, ya nanti hasilnya itu akan lebih bagus ya, lebih bagus. Namun kembali kepada kebiasaan ya, adat yang berlaku di masing-masing tempat ya, jadi jangan terburu-buru oh ini bagus dan sebagainya, karena kemarin kita baru aja mampir dolan ya, tapi tidak sempat kita liput di salah satu peternak itu yang mungkin kurang begitu paham atau bagaimana, kita kurang tahu, pemula nampaknya membeli kambing ras Senduro tapi yang dugul ya, yang dugul, kemudian ada betina dan ada pacaknya pejantan, itu jumlahnya cukup banyak, 10 ekor betina, 1 pejantan. Nah, namun karena perawatannya yang kurang maksimal, kurang bagus, karena mungkin baru pertama memelihara kambing, itu akhirnya kambingnya jadi rusak ya, jadi rusak, kurus-kurus, dan ya tentunya kalau seperti itu kan harganya jatuh ya. Kemudian dijual, dibawa di pasar nggak laku karena kambingnya terlalu kurus dan harganya juga mungkin terlalu tinggi ya, karena kan dulu belinya itu sudah mahal ya, belinya itu sudah pejantannya seperti ini, beli itu 8 juta, sekitar 8 juta, kemudian betinanya itu rata-rata sekitar 2,5 juta, 2,5 juta 10 ekor. Nah, setelah dirawat beberapa waktu kurus, akhirnya diputuskan untuk dijual. Dijual itu nggak laku karena kondisinya seperti itu. Kemudian ada tetangga yang mungkin kasihan atau bagaimana kurang tahu, terus dibeli 1.800.000. Berarti kan rugi ya guys ya, rugi 700 baru beberapa bulan. Nah, kemudian dirawat, nah, akhirnya yang setelah dibeli itu akhirnya bagus ya, jadi gemuk. Itu pentingnya perawatan, dan sebelum terjun ke dunia peternakan harus dipahami dulu berbagai macam jenis
hambatan, pertama manajemen pakan, kesehatan dan sebagainya. Jadi ya, jangan keburu nafsu, jangan emosi, karena untuk ternak kambing itu uang bukan segala-galanya ya. Walaupun segala-galanya itu harus pakai uang, tapi dalam hal ternak ini tidak bisa. Kita hanya mengandalkan kita punya uang saja tanpa dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Ya, nanti akan menjadi rusak ya kambing kita. Seperti yang kita ceritakan tadi, itu sisanya itu kemudian dikembalikan ke pemasoknya, kemudian dirugikan 8 juta katanya seperti itu. Jadi tidak untung tapi rugi ya, rugi 8 juta dari 11 ekor yang dijual 1, kemudian masih 10, itu dirugikan 8 juta. Nah itu kan kasihan ya guys ya kalau seperti itu. Maka jangan keburu-buru ya, harus dipahami terlebih dahulu ya untuk beternak kambing ya. Saya kira demikian guys uraian kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi, dan tentunya sebelum kami akhiri, apabila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat dari kami serta kurang sempurnanya dalam pengambilan gambar dan video, kami mohon untuk dimaafkan. Dan sebelum kami akhiri, selalu kami ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.